Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sarjoko dari Angkatan 39 Konsentrasi Audit. Judul proposal penelitian saya adalah penggunaan Generalized Audit Software atau GAS pada auditor di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Mahfud Solihin dan Profesor Supriyono serta teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar saya kali ini. Pertama kita awali dengan latar belakang. Jadi kondisi saat ini pemerintah, baik pusat maupun daerah telah menggunakan sistem informasi dalam penatausahaan akuntansi. Menurut Halim, Wiana, dan Nasir 2012, BPKP 2016. Dan jumlahnya juga mengalami kecenderungan terus meningkat. Jadi dari data yang saya peroleh tahun 2016, menurut BPKP, sebanyak 542 pemerintah daerah telah menggunakan sistem tersebut. Auditor, oleh karena itu tentunya auditor perlu mengubah proses dalam mengaudit menurut Bersteger, Barnaby, dan Tribudio 2011. Sayangnya, kondisi di BPK masih terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, sumber daya auditor yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah entitas audit. Jadi sumber daya auditor yang dimiliki per 2019 kurang lebih sebanyak 3.200-an auditor dengan jumlah entitas sebanyak 624 klien audit. Jadi sehingga rata-rata dalam satu tim berkisar antara 5 sampai dengan 7 orang. Belum lagi ditambah dengan waktu pemeriksaan yang terbatas, di mana semenjak 2 bulan setelah laporan diserahkan BPK harus sudah disampaikan hasilnya kepada Dewan. Kedua, penggunaan GAS di BPK sendiri juga belum diatur secara rinci, baik dalam SPKN atau standar pemeriksaan keuangan negara maupun dalam peraturan turunannya seperti Juknis, Juklak, maupun panduan. Ketiga, BPK sendiri juga belum memiliki atau mengembangkan suatu aplikasi atau software yang memiliki kemampuan seperti GAS. Jadi kondisinya saat ini penggunaan GAS diserahkan kepada preferensi atau kebutuhan auditor. Jadi auditor bebas mau menggunakan Microsoft Excel, Access, SQL, ACL, Arbutus, dan sebagainya. Definisi GAS, sebelum kita melangkah lebih jauh. Jadi GAS itu sebenarnya adalah artinya seluruh perangkat lunak yang dipergunakan oleh auditor untuk mengaudit file atau data elektronik yang dimiliki oleh klien. Jadi fungsi GAS pun ada banyak. Jadi pertama, untuk mengidentifikasi risiko fraud dan mengevaluasinya. Terus kedua, mengidentifikasi jurnal dan penyesuaian. Ketiga, menguji akurasi file elektronik. Keempat, melakukan prosedur perform. 5, memilih sampel dari berbagai transaksi. 6, melakukan pengujian secara populasi. Terus juga 7, mengurutkan transaksi sesuai kriteria yang ditetapkan. 8, memperoleh bukti atas sistem pengendalian internal klien. 9, mengevaluasi asasi keberadaan dan kelengkapan akun persediaan. Auditor sendiri memahami pentingnya GAS tersebut oleh Brown dan Davis 2003, The Bresnik 2005, Jordan Bersteker dan Lu 2008. Sayangnya fungsi GAS belum dimanfaatkan maksimal oleh NES, menurut NES, Smith dan Loop 2017, Smith 2018, dan 2019. Dari berbagai simptom atau gejala yang sudah disampaikan tadi, kita tarik rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah di sini, yaitu pertama, belum ada identifikasi penggunaan GAS pada auditor di BPK. Lalu kedua, belum ada identifikasi faktor apa yang mempengaruhi penggunaan GAS tersebut di BPK. Jadi dari 2 rumusan masalah tersebut, kita tarik 3 pertanyaan penelitian. Sebelumnya dari penelitian ini menggunakan mixed method, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi pertanyaan pertama dan kedua tentang sejauh mana dan faktor yang mempengaruhi itu untuk menjawab dari aspek kuantitatifnya. Sedangkan kualitatifnya dari pertanyaan penelitian ketiga, bagaimana faktor tersebut mempengaruhi penggunaan GAS pada auditor di BPK. Selanjutnya kontribusi penelitian. Ada 3 kontribusi penelitian, baik dari segi praktis bagi auditor, teoritis, dan kebijakan bagi BPK secara organisasi. Secara praktis tentunya akan memberikan pemahaman atas berbagai fungsi GAS dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan GAS, sehingga apabila ada faktor yang masih lemah, ke depan dapat lebih ditingkatkan.
Terus secara teoritis akan menambah referensi dan acuan penggunaan GIS baik di bidang audit, khususnya audit publik maupun sistem informasi. Lalu secara kebijakan bagi organisasi akan memberikan informasi, evaluasi, masukan untuk pertimbangan penyusunan kebijakan penggunaan GIS di masa mendatang. Ruang lingkup dan batasan penelitian. Jadi penelitian ini hanya fokus pada GIS, karena GIS sendiri merupakan bagian dari CATT atau TABK, Teknik Audit Berbasis Komputer, yang populer dan banyak digunakan. Menurut Brown dan Davis 2003, Weiner dan Jessup 2005, Depresny 2005, Singleton 2006, Hall 2011. Lalu penelitian ini hanya dilakukan di BPK karena BPK sendiri merupakan satu-satunya lembaga auditor eksternal pemerintah dan belum terdapat penelitian terkait hal tersebut di area auditor eksternal pemerintah. Penelitian saya menggunakan IT Audit Quality Model oleh Havelka dan Merholt 2007. Jadi teori ini saya pilih karena mampu menjelaskan secara mendalam penggunaan GIS baik dari segi individu maupun organisasi. Jadi bisa dilihat di situ ada 5 aspek, mulai dari klien, organisasi, personal auditor, personal faktor, lalu ada proses dan metodologi. Model tersebut dikembangkan dan dipergunakan oleh Ahmi dan Ken 2012 untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan GIS pada auditor eksternal di Inggris. Jadi Ahmi dan Pen mengembangkannya menjadi 6 faktor, mulai dari teknologi, organisasi, audit profesi ini terkait standar, faktor dari klien, personal faktor atau auditor, dan eksternal faktor. Eksternal faktor merupakan faktor-faktor di luar 5 faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya tinjauan pustaka kita akan membahas baik dari segi konseptual maupun kontekstualnya. Jadi penelitian GAS ini terbagi menjadi 2, jadi terkait aspek perilaku dan aspek penggunaan GIS-nya itu sendiri. Jadi untuk terkait perilaku, berbagai teori sudah banyak menjelaskan, mulai dari TPB, TAM, TRA, UTAUD, dan berbagai variasinya. Sayangnya, teori-teori itu lebih fokus pada niat atau intention individu dalam menggunakan teknologi. Dalam sebagaimana sudah saya jelaskan di latar belakang tak sebelumnya, bahwa seluruh entitas telah menggunakan sistem terkomputerisasi, maka auditor sendiri dituntut untuk menggunakan sistem juga untuk mengaudit, sehingga yang lebih relevan di sini bukan sekedar niat, tapi ya bagaimana penggunaan GAS itu sendiri, apakah dipergunakan atau tidak dipergunakan. Kedua, jadi penelitian yang banyak tentang gas itu sudah banyak dilakukan, tapi masih di negara maju. Di negara berkembang sendiri masih sedikit, apalagi di Indonesia. Penelitian di Indonesia oleh Widuri dan O'Connell Yapa 2010, Yosepin 2019. Kedua-duanya itu dilakukan pada KAP atau audit di sektor privat. Jadi memang belum terdapat penelitian khusus pada auditor eksternal pemerintah di Indonesia. Lalu keempat, tingkat penggunaan GIS sendiri bervariasi sesuai ukuran KAP. Menurut Janvrin, Berstrecker Low 2008, 2009, 2013, Ahmad dan Ken 2012, Widuri O'Connell Yapa 2010, lalu Thomas dan Asia 2011. Melihat berbagai ukuran di KAP tersebut, jika kita bandingkan dengan BPK, juga terdapat berbagai ukuran di BPK, mulai dari kantor pusat, lalu ada tipe A, yaitu perwakilan dengan entitas lebih dari 20, tipe B antara 10 sampai 20, tipe C kurang dari 10. Pembagian di BPK itu disesuaikan dengan beban kerja. Karena penelitian ini menggunakan mixed method, maka ada hipotesisnya. Jadi ada 7 hipotesis yang saya buat di sini. Hipotesis pertama terkait ukuran kantor, lalu yang kedua sampai ke-7 terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan GIS, mulai dari teknologi sampai dengan faktor eksternal. Komponen apa yang terkait teknologi dan sebagainya, sebentar. Kita bisa lihat di sini. Jadi teknologi itu terdiri dari kompatibilitas dan infrastruktur teknologi itu sendiri, lalu juga aspek kemudahan teknologi. Organisasi terbagi 3 komponen, yaitu kebijakan, pelatihan, dan sumber daya. Lalu untuk profesi audit, ada 3 aspek yang mempengaruhi, mulai dari standar, judgement, dan tingkat risikonya. Faktor dari klien atau entitas audit, mulai dari tingkat pengendalian internal, kompleksitasnya, keamanan data, dan dukungan personil TI dari si klien.
Personal auditor terdiri dari dua, pengetahuan, pengalaman, kecakapan, dan motivasi serta ekspektasi. Dan terakhir, faktor eksternal terdiri dari dua juga, dukungan vendor dan pengaruh organisasi audit lain. Metode penelitian ini sebagaimana sudah saya singgung, menggunakan explanatory sequential mixed method melalui dua fase. Fase pertama kita yaitu fase kuantitatif melalui survei dengan kuesioner. Jadi survei ini juga nantinya akan dianalisis menggunakan statistika, vektor loading, dan uji regresi untuk mengetahui hubungan antar variabel. Selanjutnya, kita lakukan penelitian kualitatif dengan wawancara semi terstruktur untuk mengetahui secara mendalam penjelasan atas hasil dari fase pertama. Kita juga akan melakukan sampel penelitian menggunakan cluster sampling. Jadi cluster sampling ini dipilih karena saya memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk meneliti keseluruhan populasi. Jadi pertama akan kita buat cluster berdasarkan 4 ukuran yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu kantor pusat, tipe A, B, dan C. Selanjutnya dari cluster tersebut kita akan pakai multi-stage kriteria mulai dari variasi keragaman opini, lalu keragaman kompleksitas, dan pertimbangan keamanan data. Jadi dari berbagai kriteria tersebut akhirnya terpilihlah 4 kantor, yaitu kantor pusat diwakili oleh AKN 1 atau Auditorat Keuangan Negara 1, tipe A perwakilan BPK Papua, tipe B Maluku, dan tipe C Bangka Belitung. Jadi dari 4 ini memang sudah mewakili keragaman opininya. Jadi di masing-masing kantor ini opininya bervariasi mulai dari wajar tanpa pengecualian sampai dengan tidak memberikan pendapat. Lalu dari kompleksitas transaksi juga ada yang kompleksitasnya tinggi, dapat dilihat dari ukuran anggaran dan realisasinya, ada yang anggarannya tinggi dan ada juga yang anggarannya rendah. Lalu pertimbangan keamanan data diwakili di AKN 1. Jadi AKN 1 ini entitasnya adalah yang berhubungan dengan politik, hukum, seperti TNI, Polri, lembaga sandi negara, yang tentunya di situ ada pertimbangan keamanan data klien sehingga membatasi auditor untuk menggunakan GAS karena si klien mungkin tidak percaya terhadap si auditor. Kemudian teknik analisis data. Jadi di sini juga ada dua karena kita menggunakan mix secara kuantitatif dan secara kualitatif. Secara kuantitatif tentunya pertama kita screening data dulu untuk mengetahui missing data dan outliers. Selanjutnya kita analisis dengan faktor analisis. Di sini kita menggunakan PCA, Principal Component Analysis, dan orthogonal. Varimax, metode ini dipilih karena memang paling banyak digunakan dan mampu mereduksi berbagai macam faktor. Lalu selanjutnya diinterpretasi, kemudian diuji regresi tentunya ya dengan menggunakan linearitas, homostesisitas, independence of error, normalitas, dan multikoliniaritas. Selanjutnya kualitatif, kita lakukan reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan. Reduksi data dengan pengkodean dan pengkategorisasian hasil wawancara tadi. Terus data juga disajikan dengan bagan, grafik, matriks, tabel, diagram, disertai dengan narasi untuk lebih mudah kita ketahui tema dan penarikan simpulannya. Selanjutnya validitas dan reliabilitas data. Untuk penelitian yang kuantitatif, pertama dilakukan pretest untuk mengklarifikasi konten validasi. Jadi pretest ini kuesioner ini akan dikirimkan kepada para pegawai BPK yang saat ini sedang kuliah dan telah lulus mata ujian metode penelitian. Jadi diharapkan berdasarkan masukan pretest dari mereka, instrumen-instrumen variabel yang ditetapkan telah sesuai dengan konteks di BPK. Selanjutnya pengujian Cronbach alpha untuk mengetahui relative variabel di mana menurut Hare nilai alpha tersebut 0,7 lebih tinggi. Selanjutnya secara kualitatif kita lakukan dua. Pertama triangulasi untuk memastikan data valid melalui triangulasi teknik dan sumber dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen dan wawancara dari berbagai sumber auditor yang lain. Lalu member checking kita lakukan untuk mengecek kembali kesesuaian hasil wawancara. Jadi dari wawancara
yang sudah dilakukan akan dibuatkan transkrip untuk selanjutnya dikirim ulang kepada auditor. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, komentar, atau masukan, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.